Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan adik-adik sekalian dimanapun berada. Selamat datang di channel ini, channel berbagi pengetahuan Islam. Untuk teman-teman atau adik-adik yang baru bergabung, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Baik, langsung saja adik-adik. Belajar apa kita hari ini? Urutan kisah Nabi Adam alaihi salam di dalam Al-Quran. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk lain yang bernama malaikat dan jin. Kemudian awal mulanya kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bekal kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai calon khalifah, yang bekal itu bahkan tidak diberikan kepada malaikat dan jin pada saat itu, yaitu bekal berupa ilmu pengetahuan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu Al-Baqarah ayat 32, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Kemudian di ayat selanjutnya, yaitu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam sebagai tanda penghormatan. Sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia enggan untuk bersujud dan menyombongkan diri. Dan disinilah nampak sifat sombong dari iblis yang membuat dia terusir dari tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12, Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat ke-13-nya, Ahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Maka turunlah kamu darinya, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Setelah itu kisahnya berlanjut di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 14. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat ke-15, Innaka minal munzarin. Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Setelah itu di ayat ke-16, Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lalu di ayat 17, Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa di surga dengan berbagai kenikmatan di dalamnya, namun dilarang untuk mendekati sebuah pohon.
Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tetapi janganlah engkau dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggoda Adam dan Hawa dengan membisikkan godaan-godaan dan tipu daya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-20. Anahakuma Rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Lalu setan berhasil memperdayakan keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari surga. Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Setelah Nabi Adam alaihi salam dan istrinya turun ke bumi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahimnya masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Saat itu Nabi Adam alaihi salam ingin bertaubat dan masih bingung untuk mengungkapkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan beberapa kalimat dan menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa itu diabadikan di Al-Quran, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Kemudian sebelum Nabi Adam alaihi salam dan istrinya turun ke bumi, Allah berfirman, itu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Catatan penting: nama-nama benda yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam
meliputi semua nama-nama malaikat, semua nama jin, seluruh nama-nama benda langit, serta semua nama hewan dan tumbuhan. Doa yang diungkapkan Nabi Adam alaihi salam di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, apa hikmah dari kisah Nabi Adam alaihi salam? Yang pertama yaitu jauhi sifat sombong, karena sifat sombong tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Yang kedua, jika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah segera bertobat.